Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo dengan NIM 1830486. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, mengambil matkul kemuhammadiyaan. Di sini saya ingin membahas tentang cita dan fakta gerakan Muhammadiyah dulu, kini, dan esok. Pertama-tama, kita harus tahu tentang sejarah Muhammadiyah itu. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dilansir dari situs resmi Muhammadiyah, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan menaikkan ibadah haji ke Tanah Suci, beliau mulai menyampaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan itu diperoleh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumah-rumah di tengah kesibukan sebagai khatib dan para pedagang. Awal ajarannya ini pasti ditolak. Namun, berkat ketekunan dan kesabaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya beliau pun mendapat sambutan dari keluarga dan teman-teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung, sehingga dalam waktu singkat ajakan menyebarkan ke luar kampung Kauman, bahkan sampai ke luar daerah dan ke laut Pulau Jawa. Kelahiran Muhammadiyah sebagai organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan merupakan hasil interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam teman-temannya dari Budi Utomo, di mana teman-temannya dari Budi Utomo tertarik dengan masalah agama yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Gagasan itu juga merupakan saran dari seorang siswa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering datang ke rumahnya dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan harus diurus dalam bentuk organisasi. Nama Muhammadiyah pada awalnya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Saingudi. Muhammad Saingudi merupakan seorang khatib Anton Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu keraton. Nama Muhammadiyah kemudian diputuskan Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah melalui sholat Istikharah. Artinya, untuk mendirikan Muhammadiyah memiliki dimensi spiritual yang tinggi sebagai tradisi kiai atau dunia pesantren. Pemberian nama Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diharapkan warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam sebagai tindakannya. Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah selain untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran pembaruan Kiai Haji Muhammad Dahlan, juga untuk mewadahi sekolah madrasah ibtidaiyah diniyah Islamiyah yang didirikan pada 1 Desember 1911. Maka pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta berdiri sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah.
Organisasi ini mengajukan pengesahan pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirimkan Statutan Muhammadiyah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama tahun 1912. Kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 22 Agustus 1914. Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan melekat dengan sikap, pemikiran dan langkah-langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya. Selanjutnya ialah cita-cita dan gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, dan diri dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup, yaitu Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materi dan spiritual, duniawi dan ukrawi. Ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan A. Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. B. Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanakan ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang A. Akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dan gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan kufarat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. B. Akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersedih kepada nilai-nilai cita manusia. Yang C ialah ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntun oleh Rasul tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Yang selanjutnya ialah muamalah duniawi. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanakannya muamalah duniawi atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama menjadi suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah. Dengan melalui gerakan seperti pemurnian ajaran Islam, modernisasi pendidikan, beramal ilmiah, berilmu amaliyah, sadar politik tanpa harus terlibat politik praktis, persatuan umat, dakwah kultural. Harapan kedepannya, Muhammadiyah harus menjadi organisasi yang mengedepankan ajaran Islam, toleransi, dan bisa membawa umat menjadi lebih cerdas dan modern
dan lebih maju. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.